Bahasa NTT tahun ini, pendengar. Apa saja yang menjadi persyaratan, kemudian tema yang diangkat untuk pemilihan duta bahasa tersebut. Terkait dengan hal ini, pendengar, di ujung telepon kami sudah bersama Bapak Saiful Bahri Lubis, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Baik, Pak Saiful, ini pemilihan Duta Bahasa NTT tahun 2022 ini kembali digelar ya, seperti itu. Oke, Pak Saiful, ini dari tahun-tahun sebelumnya juga ada ajang demikian ya Pak Saiful ya? Ya, ini ajang ini sebenarnya sudah sejak tahun 2011 dilaksanakan untuk Provinsi NTT. Kalau di secara nasional sebenarnya kegiatan ini sudah ada sejak tahun 2008 Mbak Christine. Ya. Jadi tahun lalu 2021, 2020, 2019 itu juga kita melaksanakan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mbak. Oke, baik. Dari berbagai ajang yang sudah dilakukan sebelumnya, apakah tahun ini sedikit berbeda, Pak, dalam pemilihan duta bahasanya? Oh ya, ada sedikit perbedaan dari program yang kami buat. Ya. Tujuannya juga biar para duta bahasa nanti yang dikirim di ajang nasional itu kita bisa mendapatkan generasi-generasi muda yang cakap dalam segala hal. Jadi sebenarnya pemilihan ini nanti finalnya baru ada di bulan Mei, Mbak Christine. Tapi dari sekarang sudah dimulai pendaftaran, bahkan pendaftarannya ditutup tanggal 26 besok. Nah, mengapa jauh-jauh hari kami lakukan dibanding tahun sebelumnya? Ini kan nanti anak-anak ini yang ikut mendaftar pada jumlah 100 orang itu akan kita lakukan pembinaan rutin dulu, ya, mulai dari bagaimana keterampilan berbicara, public speaking, kemudian pengetahuan umum, pengetahuan kebahasaan, penampilan, terkait dengan selama ini mereka lemahnya dalam hal bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Nah, kami akan bekali mereka jauh-jauh hari dulu di awal, sampai nanti ini tereliminasi, berkurang, sampai akhirnya nanti di tahap final kita hanya mendapatkan 5 terbaik dari putra dan 5 terbaik dari putrinya. Itu nanti muaranya. Bahkan dari 5 terbaik putra dan 5 terbaik putri itu nanti akan ada 1 duta bahasa putra dan putri yang merupakan terbaik satunya. Begitu, Mbak Christine. Oke, jadi sekarang masih dibuka pendaftaran sampai dengan tanggal 26 ya, tinggal beberapa hari lagi nih ya Pak Saiful ya. Oke. Iya Mbak, tinggal beberapa hari lagi, tanggal 26 kita tutup, dan memang pendaftar juga sudah sangat cantik, masih seleksi dari segi administrasi dan lain sebagainya, sehingga nanti yang kita bina itu sementara ini dulu kita seleksi untuk 100 jumlah pendaftar. Artinya 100 itu 50 putranya, 50 putrinya. Begitu Mbak Christine. Oke, ini nanti mereka dibekali, diberi materi, kemudian diseleksi lagi ya hingga 20 calon peserta seperti itu ya Pak Saiful ya. Iya, nanti mengerucut terus, tapi di tahap awal ini di jumlah yang 100 kami beri dulu pembekalan yang banyak ya, terkait kemampuan berbahasa, semualah pengetahuan umum, kemudian pengetahuan lokalitas, kedaerahan, budaya dan lain sebagainya. Mereka kita bekali dulu. Jadi sebenarnya
anak-anak yang mendaftar ini mereka akan sangat diuntungkan. Mau terpilih pun nanti atau tidak, mereka akan mendapatkan ilmu yang banyak di sini. Ini memang program unggulan kami. Namanya juga pembinaan. Jadi yang kami bina bukan hanya anak-anak duta bahasa, tapi atau sebelum dia menjadi duta bahasa pun kita bekali di awal. Begitu, Mbak. Oke, jadi ini pembekalan dilakukan secara daring begitu Pak Saiful? Ya tentu karena yang 100 orang ini secara daring, karena kan sekarang sudah fasilitas sudah enak ya kalau masalah pembekalan, membagi ilmu dan lain sebagainya bisa secara daring. Tetapi nanti akan ada juga ini secara luring di Kota Kupang. Tapi nanti kami akan lihat kondisinya seperti apa, karena kan belum terseleksi ini semua, belum terdata berapa yang dari katakanlah kawasan Pulau Timor, berapa pula yang dari wilayah gugusan Pulau Flores dan sebagainya, dan pulau-pulau lain. Akan ada juga nanti pembekalan secara luring, tapi itu semua nanti akan difasilitasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi yang pasti kalau misalnya terkait materi-materi lain memang akan lebih banyak diberikan secara daring, begitu Mbak Christine. Baik, sejauh ini antusias dari orang muda yang ada di NTT sendiri ini seperti apa nih Pak Saiful untuk bisa mengikutinya? Kalau duta bahasa ini kan sebenarnya salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Anak-anak duta bahasa ini kan sepanjang sejak adanya ajang pemilihan duta bahasa dimanapun di seluruh Indonesia, pasti mereka akan selalu menunjukkan prestasi-prestasi yang berbeda. Jadi memang mereka sekaligus duta bahasa, tapi juga mereka itu adalah duta-duta di program-program lain. Nah, jadi ini menjadi program unggulan Kemendikbudristek, bahkan ini menjadi perhatian dari Bappenas bahwa bagaimana anak-anak muda ini agar dibina dan mereka diberdayakan di daerah. Dan Kantor Bahasa memang selalu semaksimal mungkin memberdayakan anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif. Kemudian mereka bekerja tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah. Jadi karena ini adalah program unggulan Badan Bahasa, di 2022 ini ada lagi biaya-biaya tambahan atau program-program anggaran tambahan buat kegiatan-kegiatan duta bahasa biar mereka lebih bisa atau lebih banyak memberikan bagi masyarakat. Jadi kalau dilihat pun di dunia kerja, di dunia luar, anak-anak duta bahasa ini banyak mengisi posisi-posisi yang bagus dan strategis di luar. Ya bukan hanya misalnya mereka memenangkan istilahnya ya seleksi atau audisi beasiswa di luar negeri, tetapi di dunia kerja pun mereka bekerja di bank, di pemerintah daerah, dan biasanya mereka menjadi orang-orang yang selalu diposisikan di depan, katakanlah sebagai humasnya, kemudian sebagai ujung tombak di depan, atau kalau di RRI, di TVRI, di televisi swasta dan sebagainya, sudah susah menghitung anak-anak duta bahasa. Karena mengapa? Mereka adalah anak-anak yang terampil berbicara, kemudian tutur katanya bagus, dan ya di protokoler, di Pemda pun ya tentu mereka sangat menunjukkan kelebihan atau beda dari generasi muda lainnya. Jadi memang anak-anak duta bahasa ini adalah aset kita, dan uniknya kan meskipun mereka tidak duta bahasa lagi, tapi mereka tetap tergabung dalam yang namanya Ikatan Duta Bahasa. Kalau di Provinsi NTT namanya Paguyuban Duta Bahasa, sama saja sebenarnya. Jadi meskipun mereka tidak lagi di masa bakti mereka,
tapi ikatan mereka dengan paguyuban itu tetap kuat. Jadi juga pemilihan tahun ini banyak diambil alih oleh kakak-kakaknya. Jadi para duta-duta bahasa yang senior, yang kakak-kakaknya, mereka lah yang boleh dikatakan memilih atau menyeleksi atau menyelenggarakan kegiatan pemilihan duta bahasa di 2022 ini. Meskipun tahun-tahun sebelumnya mereka tetap dilibatkan, tapi di tahun 2022 ini mereka diberikan porsi yang lebih leluasa, yang lebih besar untuk melakukan ajang bergengsi ini. Begitu, Mbak Christine. Baik, ini sebenarnya tugas dari Duta Bahasa ini apa sebenarnya yang mau disampaikan Pak Saiful? Ya, kalau tugas utama mereka sebenarnya yang pertama itu sesuai dengan Trigatra yang mereka bangun ya, yang memang ini muncul dari anak-anak Duta Bahasa. Trigatra itu yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Tentu ini menjadi tugas utama mereka juga di masyarakat. Bagaimana kita agar menggunakan bahasa Indonesia itu, dan itu diposisikan pada porsi atau pada tingkatan yang pertama atau yang utama. Jadi katakanlah tulisan-tulisan di ruang-ruang publik dan lain sebagainya, ini nanti menjadi perhatian atau menjadi bagian dari pembinaan adik-adik yang duta bahasa. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting, apalagi kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlah bahasa daerahnya sangat banyak, 72 bahasa daerah. Nah tentu kita juga terus menyampaikan ini ke masyarakat, ke keluarga, ke pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, atau sampai ke tingkat desa, agar tetap melestarikan, menggunakan bahasa daerah itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga. Nah kemudian yang ketiga, anak-anak duta bahasa ini tentu bukan hanya bisa mengutamakan bahasa Indonesia, dan mereka bisa berbahasa daerah masing-masing paling tidak, bahasa ibu masing-masing. Tetapi mereka juga harus paling tidak menguasai satu bahasa asing lainnya, minimal itu satu. Lalu yang keempat, ya mereka juga dititipkan tugas besar bagaimana program gerakan literasi nasional, jadi GLN. Ya, jadi gerakan literasi ini juga ujung tombaknya salah satunya di anak-anak duta bahasa, terutama terkait program-program gerakan literasi yang hubungannya dengan generasi muda. Bagaimana terkait literasi digital, bagaimana terkait literasi-literasi yang lainnya, anak-anak duta bahasa ini kami bawa ke daerah-daerah, atau bahkan ini menjadi program mereka sendiri yang mereka lakukan di masyarakat. Begitu Mbak Christine. Jadi paling tidak ada 4 yang menjadi tugas utama mereka, mengutamakan bahasa Indonesia tadi, melestarikan bahasa daerah, dan mereka memang harus menguasai bahasa asing, dan mereka juga ikut berperan bagaimana caranya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia itu sendiri. Kita berharapkan bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa pengantar di dunia internasional, jangan hanya di tingkat Asia Tenggara atau Asia. Nah, yang lainnya tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi. Begitu Mbak Christine. Jadi ini yang kita harapkan setiap tahun ada pemilihan duta bahasa, dan paguyuban ini yang akan terus bergerak di masyarakat. Bahkan ada program yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui Dekranasda, akan dikirim duta-duta bahasa di desa-desa percontohan di 22 kabupaten kota. Nah, mereka nanti yang akan mengedukasi masyarakat, apakah ibu-ibu, apakah orang tua, atau generasi muda, atau misalnya pengusaha-pengusaha hotel-hotel lokal, usaha wisata lokal, bagaimana anak-anak duta bahasa ini memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan ringan di tingkat desa.
Jadi Oke. mereka diutus ke setiap desa untuk membantu bagaimana terkait misalnya menginformasikan apa yang unik atau apa yang istimewa dari desa itu. Mereka bisa membuatnya di akun media sosial, kemudian terinformasikan dengan baik sehingga dunia luar mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di desa-desa percontohan tadi, baik dari segi pertaniannya, perikanannya, Dari kemudian kulinernya, berbagai dan lain-lain aspek ya, sebagainya. Pak Saiful. Iya, Mbak. Oke, ini menjadi Betul-betul. tugas yang luar biasa sekali ya dari Duta Bahasa ini. Nah, Pak Saiful, pesan apa yang ingin Anda sampaikan bagi kaum muda agar bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa ini, Pak Saiful? Silakan. Iya, kalau pesan utama saya yang pertama, sepanjang mereka berusia 18 sampai 25 tahun dan sebisanya ya Mbak, mereka berdomisili di wilayah Provinsi NTT karena domisili ini sangat penting. Misalkan kalau di luar NTT kan nanti akan susah untuk berbakti bagi NTT sendiri. Tetapi bukan berarti harus anak-anak NTT, boleh saja anak-anak yang tadinya dari NTT tapi Melanjutkan masih studi di ada luar daerah ya. NTT dan sebagainya, tapi domisilinya di wilayah NTT ini kita utamakan. Baik. Karena memang domisili ini sangat penting untuk memudahkan nanti program-program yang mereka kerjakan. Jadi sepanjang 18 sampai 25 tahun dan merasa mampu, dan nanti kan kita akan bekali, ayo, karena memang kita membuka pendaftaran yang banyak, silakan mendaftar dan persiapkan diri sebaik mungkin, terutama fokus utamanya di kemampuan berbahasa. Ya namanya kan juga duta bahasa Duta ya, jadi bahasa nanti ya. ciri khasnya mereka adalah orang-orang yang hebat di dalam hal bahasa ya, Baik. hebat dalam segala hal ya, karena memang bahasa Indonesia ini juga perlu benar-benar kita pahami bersama, apakah terkait tata tulisnya atau pilihan-pilihan kata yang seharusnya kita gunakan. Dan kesantunan berbahasa di sini juga sangat penting karena bahasa di media sosial dan lain sebagainya ini nanti kaitannya dengan undang-undang TE dan lain sebagainya. Jadi memang kita membutuhkan anak-anak muda yang cakap dalam segala hal. Jadi generasi muda di era milenial ini adalah generasi muda yang dia tahu betul terkait bahasa Indonesia, tapi juga masih bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibunya, dan dia bisa berbagai bahasa asing. Nah, Baik. ini sebenarnya yang kita harapkan generasi ke depannya. Begitu, Baik. Mbak Christine. Oke, baik ya Pak Saiful, terima kasih sudah bersama Pro1 RRI ini dalam perbincangan kita pagi hari ini. Dan semoga dapat menghasilkan duta-duta bahasa yang brilian ya untuk bisa mengembangkan berbagai potensi yang ada di kabupaten yang ada di NTT tentunya Pak Saiful ya. Ya, Oke, terima kasih banyak Mbak Christine, dan juga terima kasih banyak untuk khusus ini ya RRI Pro1 ND yang kami melihat sebuah program, sebuah radio plat merah, tapi memang yang terus perhatiannya terhadap budaya, terhadap masyarakat, terhadap bahasa, kemudian terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Jadi kami terus mendukung program-program RRI Pro1 ND ini karena menurut kami memang ya beginilah kita bekerja sama. Mudah-mudahan atas wawancara bincang singkat kita pagi ini saya yakin karena kan sekarang RRI ini ya sudah mengikuti perkembangan zaman. Baik. Jadi sudah ada juga akun YouTube-nya dan lain sebagainya. Meskipun kegiatan itu sudah selesai siaran langsungnya, tapi nanti masih bisa juga didengarkan atau disaksikan di kanal YouTube lainnya. Jadi ini sebenarnya yang membuat RRI ND itu tidak hanya dikenal di ND, tidak hanya dikenal di NTT, tapi banyak saya lihat di YouTube-nya itu yang komentar dari
provinsi-provinsi lain, bahkan ya dari Jawa, dari Sumatera dan lain sebagainya. Oke. Ini memang perlu terus kita gaungkan dan perlu dicontoh oleh RRI Pro 1 lainnya. Begitu Mbak Christine. Baik, Pak Saiful, nanti selepas ini kami juga akan kembali ya dengan dialog interaktif juga berbicara tentang kunjungan Duta Baca Indonesia dan juga upaya mendorong optimisme membaca bagi generasi muda ND. Pak Saiful nanti juga bisa bergabung dalam dialog interaktif pagi hari ini pada pukul 9 nanti, Pak Saiful. Boleh Mbak Christine. Saya siap selalu ya, karena memang inilah tugas kita bersama, menyampaikan, menginformasikan sesuatu yang baik itu bagi masyarakat, terutama pendengar setia RRI Pro 1 ND. Begitu Mbak Christine. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya, terutama juga untuk pendengar setia kita. Terima kasih kembali Mbak Christine. Ya, selamat pagi, salam sehat dan salam sukses untuk Pak Saiful. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk Mbak Christine dan teman-teman di RRI Pro 1. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita